Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arafikula Sayawati, bisa dipanggil Ara. Dengan partner saya Risma Windasari, bisa dipanggil Risma. Saya Rosa Putri Cahyaning Ati, biasa dipanggil Rosa. Oh iya, podcast kita kali ini mau bahas apa nih? spesial untuk kali ini. Podcast kita kali ini kita akan membahas sosok entrepreneur yang berpengaruh di Indonesia, yaitu Bapak Adi Tirtawisata. Mau tahu lanjutan ceritanya seperti apa? Ikutin terus podcast kita ya sampai akhir. Oh ya, kalian tahu nggak ini Bapak Adi Tirtawisata ini siapa? Kita baru tahu ya. Iya, baru sekali. Emang ini siapa? sih. Aku akan jelaskan sama kalian. Oke. Bapak Adi Tirtawisata ini adalah seorang chairman dan founder dari Panorama Group. Wow, Iya, keren ya. banget. Tahu nggak Panorama Group itu apa? Itu perusahaan apa? Coba setahu kalian aja. Travel mungkin? Kamu? Bisa jadi sama. Betul sekali, itu adalah perusahaan travel. Dan aku jelaskan dulu ya background dari Bapak Adi Tirtawisata ini. Bapak Adi Tirtawisata ini lahir pada tanggal 12 Oktober 1932. Wah, Ya, jadi sekarang itu umurnya udah sekitar 80-an ke atas lah. hebat guys. Ya, perjalanan karir beliau dalam menggeluti bisnis pariwisata ini tuh sangat panjang sekali, tapi membuahkan hasil yang sangat nyata gitu loh buat pembangunan pariwisata sendiri di Indonesia. Berarti sangat berpengaruh sekali ya di Indonesia. Betul. Keren. Ya. Nama asli dari Bapak Adi Tirtawisata ini adalah Tung Chiang Kue. Ini maaf ya, aku kayaknya salah dalam penyebutan, soalnya aku juga nggak tahu, mohon maaf ya jadi kalau salah penyebutan. It's okay. Ya, kemudian diganti dalam bahasa Indonesia yang menjadi Adi Tirtawisata, dan perubahan nama ini jelas memberikan spirit bagi bisnis yang sedang dia geluti. Begitu. Wih, keren ya guys. Dan pertama, beliau itu dibesarkan di lingkungan perkebunan. Adi Tirta ini tumbuh selayaknya anak-anak pada umumnya. Tradisi keluarga yang menginginkannya menjadi seorang pengacara telah membuatnya menyeberang dari jalan tradisi keluarganya. Meskipun sempat mengambil kuliah jurusan hukum dan menjadi pengacara, namun akhirnya dia sadar bahwa garis hidupnya tidak berada di pekerjaan tersebut. Begitu awalnya. Jadi beliau awalnya dituntut oleh keluarga menjadi pengacara, tetapi dia juga sempat menjadi seorang guru. Iya. Lalu bisnis pariwisata Bapak Adi ini dimulai dari sebuah armada becak. Pernah kebayang nggak? Wow, dari sekecil itu bisa jadi sebesar ini. Becak itu kenapa kok? Kira-kira kok dari bisnis becak itu kenapa? Nggak Pada tahu penasaran sih. nggak sih? Penasaran lah. Iya. Dari segitu sampai sebesar ini tahu. Nah, itu berawal dari sebuah armada becak yang kebetulan saat itu ada di depan sekolah tempatnya mengajar. Kan Bapak Adi ini oke. sempat menjadi guru kan, seperti yang aku bilang tadi. Iya. Nah, setelah itu di depan sekolah itu ada tempat pangkalan becak, dan ada seorang tukang becak yang menawarkan becaknya untuk dia beli begitu. Dengan alasan si tukang becak lagi butuh uang. Dulu kan lagi krisis-krisisnya ya, tahun-tahun 1950-an itu kan lagi krisis-krisisnya. Iya, walaupun Indonesia memang sudah merdeka, tapi kan memang lagi krisis keuangan. Oke. Gitu. Dan naluri bisnis dari Bapak Adi ini pun berkembang dengan berpikir taktis. Selain mendapat gaji dari mengajar, dia akan mendapatkan tambahan penghasilan dari setoran ketika memiliki becak. Jadi menyewakan becak seperti itu. Tanpa ragu, beliau akhirnya membeli 4 buah becak yang ditawarkan kepadanya. Jadi ada tukang becak yang akhirnya pengen menjual becaknya karena lagi butuh uang seperti itu, dan Bapak Adi membantunya. Sangat mulia ya dari awal Iya, udah sekarang awalnya udah sudah. wow sekarang ya. Betul. Mulai dari awal punya armada becak, terus mulai tahun akhirnya menjadi perusahaan travel besar dan berpengaruh di Indonesia maupun di Asia Tenggara. Betul Wah, sekali, di Asia Tenggara. keren sekali. Nah, becak itulah yang juga berjasa dalam mendekatkan dirinya kepada ya ini sedikit cerita ya, kepada mantan pacar beliau yang sekarang menjadi
Ya, sekarang menjadi suami istri. Tak cukup hanya mengajar dan menjadi juragan becak di rumah, beliau juga memelihara ayam kate yang meskipun awalnya hanya sepasang, namun dengan keuletannya tumbuh berkembang jadi banyak dan dia jual di pasar pramuka. Nah, berarti bibit-bibit bisnis ini sudah Udah muncul ya? dari awal ya Awal rupanya. sebenarnya, iya. Terus ada lagi. Iya, setahun sebelum lulus, Bapak Adi pernah bekerja di sebuah perusahaan perjalanan wisata di bagian penjualan tiket pesawat. Nah, disinilah awal mulanya dia mengenal dunia kepariwisataan. Wow. Setelah meninggalkan pekerjaannya sebagai pengacara, kemudian mencoba untuk mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang biro perjalanan dan travel wisata. Namun perusahaannya tersebut tidak berumur lama dan mengantarkannya kembali bekerja pada sebuah perusahaan perjalanan wisata. Jadi beliau mencoba membuka usaha sendiri dengan meninggalkan pekerjaannya yang lalu, ternyata tidak bisa bertahan lama, jadi dia kembali lagi untuk bekerja di perusahaan orang. Pengalaman ya guys. Iya. Kayak Jatuh perlu bangun. iya jatuh bangun. Iya, betul sekali. Kan kehidupan selalu berputar seperti roda ya kan. Beliau malah melintang di dunia biro perjalanan wisata dan beliau juga mendapatkan gelar Adi with the Yellow Ticket. Tahu nggak itu artinya apa? Apa itu? Yellow Ticket itu karena setiap pergi kemanapun beliau selalu membawa tiket berwarna kuning atau tiket penerbangan pesawat Lufthansa. Wow, keren. Ya, sebuah maskapai penerbangan asal Jerman gitu. Maskapai Lufthansa. Oke. Dan setelah merasa mampu berdiri sendiri pada tahun 1967, mulailah dia merintis bisnis di bidang perjalanan wisata. Bisnisnya mengalami perkembangan yang cukup pesat hingga pada puncaknya pada tahun 1995, perusahaannya diberikan nama PT Panorama Tours. Jadi sejarahnya menuju cikal bakal Panorama Group itu seperti itu. Jauh sekali ya. Iya. Ya mau mulai dari Becak tadi. ya titik terendah sekarang udah Udah pada wow puncak. besar banget. Dan keuletannya itu Bapak Adi Tirta Wisata itu memiliki 4 prinsip dalam berbisnis. Apa aja itu? Yang pertama itu beliau berprinsip rajin, jujur, setia, dan selalu ingat kepada Tuhan. Jadi usaha dibarengi dengan doa dan jadilah seperti itu. Iya bener sih. Kekuatan usaha, kekuatan doa. Iya bener kan. Jadi Emang doa sama usaha itu jalannya sama-sama Iya ya. betul, Iya. harus kalau mau sukses emang harus jalannya sama-sama. Kalau usaha terus nggak doa, ya gimana kita mau sukses ya kan? iya benar banget kan, benar usaha tidak akan menyertati hasilnya, tapi harus diimbangi dengan beribadah, ingat kepada Tuhan, berdoa dan Oke. Dan dalam bekerja, Bapak Adi ini selalu ingin berbuat baik kepada siapapun dan udah terbukti kan yang dari awal itu Iya, masalah Bapak benar-benar. becak itu iya. pernah sekali busnya menabrak mobil orang dari belakang waktu sudah berjalan travelnya itu. Namun bukannya memberi uang untuk perbaikan, ia justru membeli mobil yang ditabraknya dan menggantinya dengan tipe yang sama persis. Wah, bahkan Bapak Adi memegang teguh keyakinannya bahwa dirinya harus memuaskan pelanggan yang dimilikinya. Maka dari itu, salah satu penghargaan yang diterima oleh perusahaan travel ini adalah Best Service Excellence in Southeast Asia. Keren. Ya, aku pernah baca-baca nih di internet, katanya perseroan ini memiliki lebih dari 100 outlet yang tersebar di Asia Tenggara. Betul nggak sih? Ya betul banget tuh. Dari perusahaan ini juga meraih award seperti Best Service Quality Award, terus Best Travel Agency in Southeast Asia Inbound by Travel Weekly Asia Readers' Choice Award, Indonesia Travel Tourism Award, dan masih banyak lagi. Bagus nggak tuh guys? Banyak sekali ya. Iya dong. Padahal Bapak Ardi ini memulai usaha travel ini dari usaha garasi loh. Usaha travel kecil yang dimulai dari garasi namun bisa menjadi besar. Berkat kegigihan dari Pak Iya. Adi ini ya. Iya benar banget. Dan sekarang
usaha travelnya ini sudah menjadi one of the biggest travel in Southeast Asia. Iya benar banget. Wah, Sungguh keren. sosok inspiratif. Kalau aku ingat-ingat juga, beberapa poinnya sih kalau nggak salah perusahaan cikal bakal PT Panorama JTB ini berdiri di tahun 1972, betul nggak sih? Iya benar, udah lama banget ya. itu. Awalnya adalah PT Regina Alta Panorama Tours dan baru di tahun 1995 didirikan perusahaan induk yaitu PT Panorama Sentra Wisata dan juga perusahaan infonya yaitu PT Destinasi Tirta Nusantara. Lalu masih ada lanjutannya nih. Lalu 2 tahun setelahnya yaitu 1997 mulai didirikan divisi outbound yang dikenal dengan Panorama Tours. Mungkin masyarakat masih belum familiar ya dengan nama Panorama JTB karena selama 20 tahun nama itu yang berkumandang. Baru di tahun 2017 Panorama Tours merger dengan Japan Travel Bure. Gitu. Oh, iya. Ini juga ini baru bermula dari bisnis rumahan ya. Iya, bener banget. Tapi sekarang tahu nggak Bapak Adi itu udah memiliki 20 anak perusahaan loh. Banyak ya? Iya, banyak banget. perusahaan. Dan pendapatan bersihnya yang pernah aku baca ya itu tahu nggak berapa? Banyak banget, sampai kurang lebih ya 2 miliar 592 juta. Kayak ini ya. Sampai bingung bacanya ya. Iya bingung banget. Ya Ininya Allah. banyak gitu. Iya banyak banget. Itu padahal waktu pandemi ya bisa mencapai keuntungan Iya, seperti itu. padahal pandemi itu dibatasi sangat Sangat dibatasi untuk perjalanan wisata baik keluar maupun ke dalam negeri. Gila sih. Perjalanannya minim sekali padahal ya. Tapi bisa mencapai penjualan seperti itu, pendapatan seperti itu. Iya. Keren sih. Gimana sih strateginya? Oh jadi pengen tahu. Dia deh. Tapi sekarang Tapi sekarang Panorama sudah dipimpin sama anak dari Pak Adi kan? Iya nggak sih? iya. Oh iya. Oh. Kan Pak Adi sekarang sudah berumur 89 tahun, jadi tinggal menikmati masa tuanya gitu. Dan sekarang estafet kepemimpinan sudah diberikan kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Hebat banget nggak sih Pak Iya, Adi bisa hebat banget. turun-temurun gitu bisnisnya. Iya, keren Aku banget juga ya. berharap sih bisa punya bisnisnya. Amin. Kita semua berharap gitu. Iya. Mari berusaha dan berdoa. Tahu nggak perjalanan Bapak Adi itu udah dituangkan di dalam satu buku loh. Iya, judulnya Adi Tirta Wisata, ada jilid 1 sama 2. Udah 2 jilid ya berarti. Iya, udah mulai dari mungkin awal perjalanannya kan bisa nanti kita ambil motivasi, pembelajarannya gimana buat bisnis yang bisa sebesar itu berpengaruh di Indonesia bahkan Asia Tenggara. Wah, hebat. Keren sih. Iya. Pertama-tama untuk menjadi pengusaha yang sukses, kerjakan apa yang tahu apa yang harus dikerjakan. Kemudian dalam menjalankan pekerjaan, kita harus juga percaya pada Tuhan, bahwa di dalam Tuhan itu berkat melimpah, dan kita jangan takut berbuat yang terbaik di hadapannya. Maka itu saya sering katakan pada saya punya staff, selalu apakah dia pemimpin atau dia karyawan, selalu rajin, jujur, setia, ingat Tuhan. Apapun yang kau kerjakan selama kau rajin, kau jujur, kau setia, karena cita-cita tentu udah ada. Perusahaan apa yang kau pimpin, to be a leader, tadi dikatakan bedanya dan to become a boss. A leader itu ada satu pendirian yang teguh, bukan bos. Bos di bawah leader, karena leader itu mempunyai dedikasi yang luar biasa untuk memajukan segala sesuatu. Apalagi dia kalau dia memang sebagai pemimpin harus memberikan contoh yang baik pada bawahannya dan percaya bahwa semuanya adalah berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kegagalan itu suatu kebiasaan, suatu wajar, natural yang terjadi. Seperti anak kecil aja, baru mulai
merangkak, mulai berjalan, dia jatuh. Karena dia belum tahu menjaga keseimbangan. Nah, di bisnis juga sama. Selama kita belum tahu apa yang kita lakukan, kita pasti gagal. Gagal itu adalah modal untuk kemajuan. Tidak ada orang maju tanpa kegagalan. Kegagalan adalah syarat mutlak untuk dialami dan diperbaiki dan diatasi dengan pikiran yang jernih untuk cita-cita impian yang dia harapkan terjadi. Kegagalan itu wajar terjadi. Kalau kita lengah tentunya kita gagal. Dan kita tidak serius juga kita akan gagal. Kesuksesan itu suatu hasil dari suatu perjuangan yang teguh, yang ulet dihadapi. Tetapi kesuksesan yang mendadak juga tidak membawa sukses. Karena sukses yang mendadak akan terus meningkat ke udara, akhirnya bisa meledak. Tapi kegagalan juga yang turun ke bawah tanpa kita sadari bahwa itu kegagalan dan kita tidak bisa mengatasi, akan masuk ke tanah atau kemana saja hancur. Tapi kegagalan dan kesuksesan yang bagus, dia naik, ya kira-kira ada sesuatu yang mesti diperbaiki, yaitu kegagalan, dia turun lagi, dia naik lagi, dia turun lagi, tahu-tahu dia sudah mencapai suatu jarak terbang yang jauh, dan apabila waktu jam terbangnya habis, dia akan mendarat kembali dan masuk di hanggar atau kayak kapal terbang, dia istirahat. Jadi kegagalan dan kesuksesan itu seimbang, dia harus kita atasi. Kegagalan pasti terjadi untuk mencapai kesuksesan. Tapi kesuksesan tanpa kegagalan juga tidak akan sukses terus, karena kesuksesan harus diperbaiki setiap saat. Udah sukses, lebih tinggi lagi, lebih tinggi. Maka ada satu filosofi dari saya, good is not always good if something can be expected to better. Gitu. Jadi kalau sukses, belum tentu sukses. Kalau ada sukses yang lebih baik, itu yang kita tingkatkan lebih jauh. Kalau dijelaskan mengenai sepak terjang beliau di dunia kepariwisataan yang sangat panjang dan sangat jatuh bangun itu, kelihatannya kalau kita jelaskan sampai nanti kayaknya akan membutuhkan waktu berhari-hari. Iya, saat ini benar banget. Mungkin kita akhirnya sampai sini dulu aja. Iya. Mungkin nanti ada podcast jilid 2-nya juga ya, kayak punya Mbak Adi tadi ya. Iya, iya benar. Oke, saat ini kita akhiri dulu. Kami mohon maaf jika ada kesalahan perbuatan dan juga ada salah kata dan pelafalan. Kami mohon maaf. Jadi kami akhiri dulu. Iya, benar banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Panorama JTB Tours is a synergy of two great companies, Panorama Group and JTB Corporation. As the most integrated tourism company in Indonesia and founded in 1972 by Mr. Adi Tirta Wisata, Panorama Group owns more than 50 brands and 30 companies, including Panorama JTB Tours. Through the warmest greetings and service excellence, Panorama JTB Tours always give the best in providing the client's need through three embodiments: corporate travel, retail, and Orange Incentive House. Corporate Travel Management is a professional corporate management that mainly focus on fulfilling the growing corporate travel management market. We had more than 1,000 corporate accounts, supported by many features, such as product catalog, 24-hour corporate call center, online booking, well-educated professional staff, and frequent traveler profile system. To give the best selection and service for retail customers, Panorama JTB Tours serve hundreds of tour packages to any destinations worldwide. We are ready to ensure perfect experience and best traveling memories by helping through more than 50 branch offices across Indonesia. Orange Incentive House is a professional incentive brand that stands as a division group from Panorama JTB Tours. It has long years of experience in planning, preparation,
and execution of any incentive trips for any company across Indonesia.